Ini? Sama Yes, ini? yang apa? Yes, ini? Wajib sama Yes. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Nah, kali ini saya mau berbagi rutinitas saya setiap malam hari ya. Apa saja yang mau saya kerjakan kali ini? Simak videonya sampai selesai teman-teman, jangan kemana-mana. Oke, kali ini yang pertama yang mau saya kerjakan adalah saya mau mencuci piring, mangkok, dan yang lainnya ya teman-teman. Mau bersih-bersih malam dulu sebelum melakukan yang lainnya. Karena kebetulan baru selesai makan ya teman-teman, dan kebetulan juga saya tidak masak malam untuk makan malam ya. Jadi makan malam kali ini saya tadi dengan menu mie ayam dan bakso, sehingga tidak terlalu banyak cucian yang harus dibersihkan ya. Dan setelah selesai makan, emang seharusnya kita tuh harus langsung mencucinya seperti ini ya teman-teman, supaya tidak menumpuk, dan lama kelamaan tuh kadang kalau sudah menumpuk itu rasanya males untuk membersihkan ya. Nah, untuk mengatasi semua itu saya biasanya selesai makan harus langsung dibersihkan seperti ini, sehingga saat kita mengerjakan kerjaan yang lain tuh tidak kepikiran sama cucian piring dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini saya sudah selesai mencuci dan mau langsung saya taruh di rak piringnya. Nah, kebetulan ini rak piring saya itu berada langsung di atas tempat cuci piringnya teman-teman, jadi enak, tidak usah nunggu kering banget, bisa langsung ditaruh di tempat raknya seperti ini. Kemudian setelah selesai mencuci kan pasti ada kotorannya ya teman-teman. Nah, ini langsung saya taruh di tempat sampah dan mau langsung saya buang ke tempat sampah yang berada di luar ya. Jadi sebisa mungkin tuh saya sebelum tidur itu semuanya harus bersih ya teman-teman, mulai dari dapur dan persampahan. Khususnya untuk yang bagian sampah ini kan kalau misal kita tidak langsung membuangnya keluar, itu kadang kalau misal sampai pagi itu masih bau ya teman-teman, sehingga harus langsung dibuang keluar ya saat kita mau tidur, dan supaya tidak mengundang si semut-semut dan tikus-tikus juga. Kalau kita sudah bersih juga aman ya, nyaman. Nah, selanjutnya setelah selesai bersih-bersih, ini saatnya saya dan anak buat belajar bersama ya teman-teman. Karena sekarang mulai saya biasakan dan saya disiplinkan untuk rajin belajar ya teman-teman. Meskipun tidak lama, tapi kalau disiplin insya Allah bisa ada hasilnya. Amin. Ya, kakinya yang baik. Ini, nanti coba taruh. Kemana? Sampai mana ya? Sampai mana kemarin? Kakinya yang baik. Yes. Ini dia. Dek Pram udah mengulang ya. Alhamdulillah. Iya. Ini mau alif bata ini. Yes. Ini untuk apa? Is. Apa? Dibaca apa ini? Yes, ini. Saso Yes, good. Yes, ini. sofa Yes, ini. soho Yes, ini. soyo Yes, ini. sofa Yes, ini. sofa yuk Yes, ini. Jadi emang kita tetap harus melatih, mendisiplinkan dan sabar dan pelan-pelan ya teman-teman saat kita belajar bersama anak sendiri. Nah, alhamdulillah untuk anak saya sekarang adalah proses mengulang yang kedua ya. Yang sebelumnya sudah lumayan bisa, tapi ini belajar lagi mengulang. sa Yes, ini. sa Yes, ini tanda apa?
Selesai. apa? Selesai. Yes. Selesai. Yes. Ini sama ini tuh sama ya, bacanya sama. Yes. Ini huruf apa? Papa. Ta. Oke. Papa. Ta. Oke. Ini Papa. Sa. loh, ini huruf apa? Ta. Yes, jadi dibaca. Papa. Ta. Yes, ini Apa. ini huruf apa? Sa. Pa. Yes, jadi dibaca. Asa. Pa. Yes, ini dibaca. Papa. Yo. Yes, ini Pa. Papa. Yo. yes, ini. Meskipun masih ada beberapa huruf yang belum jelas saat diucapkan, tapi bagi saya pribadi is okay, nggak apa-apa ya teman-teman, karena masih dalam proses dan yang penting bagi saya itu masih terus mau belajar, berlatih dan secara disiplin, sehingga untuk bagaimana nanti ke depannya itu saya mau memulai dari sedini mungkin supaya anak bisa lebih memahami ya teman-teman. Jadi tidak hanya menghafal tapi juga bisa lebih memahami dengan sangat baik. Nah, untuk semua itu emang perlu kesabaran dan ketelatenan kita ya teman-teman. Seperti ini pasti ada iklannya saat belajar, tapi gak apa-apa, kita harus mengiyakan dan kita juga harus mengerti bahasa kasih sayang anak kepada kita. Nah, kalau untuk anak saya ini lebih suka saat belajar atau berproses apapun itu, bahasa kasih sayangnya itu dengan pelukan teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri bagaimana dengan anaknya, kita harus bisa memahami ya. Yo. Oke, sekarang ganti yang ini teman-teman. Itu. Apa? Ini apa? Dah. Papa. Yo. Oke, selesai. Dek Pram bisa? Bisa no. Alhamdulillah Dek Pram bisa teman-teman. Sekarang mau yang mengulang ini ya, yang gandeng tapi udah 2 kata. Jadi ini sudah jadi satu kalimat ya. Dek Pram mau mengulang. Sebelumnya Dek Pram udah pernah ini, tapi ini mau saya ulang lagi. Ayo lagi mengulang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca apa? Ayah mama. Alamak, baca apa? Ayah ma. Ini? Wah. Sama. Yes, ini? Yung apa. Yes, ini? Wahyu. Sama. Yes, ini? Tapayo. Yes, Wasa kayo. yes, ini? Ta. Yes, Wah ma. Ta. yes, ini? Dibaca? Ya ma. Ah. Wah. Yo. Yo. Yes, ini dibaca? Ayah ma. Wah ma. Loh? Wah ma. Yo. Yes, ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan lupa selalu kita ucapkan ya teman-teman, karena apapun hasilnya saat kita berproses, yang penting ialah kita selalu mengucapkan Alhamdulillah dan bersyukur ya teman-teman, karena setiap anak itu memiliki keunikan dan caranya masing-masing untuk bisa menggapai atau bisa memahami apa yang kita berikan. Yang penting kita sebagai orang tua harus terus melatih dan disiplin ya teman-teman, karena semuanya itu perlu proses. Nah, selain itu kita juga harus selalu berusaha untuk bicara atau mengeluarkan perkataan dari mulut kita yang baik-baik kepada anak kita ya teman-teman. Yes. Wah ma. Nah. Yes. Aku ma. Sama-sama Dek Pram.
Bismillah. Gimana? Mama ada bukunya. Mana ya buku Al-Fatihah ya? Ini dia. Cipra mau belajar menghafal teman-teman. Ini apa ya? Ini apa? Ini matahari. Apa ya? Ini masjid. Apa ya? Masjid sama ini pintu masjid. Apa ya? Ini jendelanya. Apa ya? Ini apa ini? Bunga. Ini apa ya? Bunga. Oke, saatnya kita belajar menghafal ya teman-teman. Ini saya mengajarin atau belajar untuk menghafal surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Dan saya menggunakan cara sedikit-sedikit pelan-pelan. Yang penting anak bisa memahami dan bisa menghafal dengan baik ya teman-teman. Meskipun masih ada beberapa huruf yang belum jelas saat diucapkan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita terus belajar dan berlatih ya teman-teman. Terus semangat dan jangan lupa selalu bersyukur. T-I dibaca T, H-A dibaca tambah H jadi H, jadi Al-Fatihah. Oke, surat Al-Fatihah gimana ya bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Arroh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ini iya kana dua iya ih Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walat sama Dek Apa ya? Oh iya, ini Dek pernah menggunakan buku tilawati sama buku penghafalnya ya teman-teman. Karena apapun itu kita kalau mau anak rajin belajar, kita harus menyediakan bahannya atau media apapun supaya anak tidak bosan dengan media yang itu-itu saja ya teman-teman. Jadi harus beraneka. Oke, ini setelah selesai belajar malam ini saya itu mengajar atau belajar bersama anak lebih fokus ke mengaji ya teman-teman. Dan setelah itu saya mau menjalankan kewajiban kita ya teman-teman. Jangan lupa kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslimah dengan sebaik mungkin dan setaat mungkin ya teman-teman. Kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Tetap rendah hati, baik, dan jangan lupa bersyukur apapun itu hasilnya. Ini anak saya alhamdulillah sudah tidur, dan setelah selesai mengerjakan semuanya, jangan lupa kita juga harus memanjakan kulit kita ya teman-teman. Ini saya melakukan daily skincare. Saya menggunakan yang simpel saja. Saya menggunakan spray, kemudian saya semprot-semprotkan dan saya gosok-gosokkan seperti ini ya teman-teman. Ini bisa membuat wajah kita tuh lebih segar, lebih fresh, dan enak banget saat bangun tidur ya teman-teman. Apapun itu, yang penting kita harus selalu menggunakan skincare ya teman-teman supaya bisa terawat. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa dibantu di subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.